saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali lagi pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian PKB Resort GKE Pulang Pisau berdasarkan Almanak Nas GKE tahun 2024, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 21 dengan perikop Istana Salomo, bersama dengan saya Pendeta Hepro Nuprianto. Untuk mengawali renungan ini, saya ajak kita bersama-sama berdoa mohon penyertaan Tuhan Yesus. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tiada hentinya kami anak-anak-Mu ini menaikkan puji dan syukur dan hormat sembah kepadamu, serta memuliakan nama-Mu yang kudus. Hari-hari yang kami lalui, sungguh besar berkat yang Kau beri bagi kami. Demikian pula kami yakin dan kami rasakan dan alami atas kehidupan kami pada hari ini. Saat ini dengan sukacita kami bersama merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan Kau pimpin kami dan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa mengerti akan maksud-Mu. Dan biarlah hari-hari yang akan terus kami lalui senantiasa menjadi hari yang menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ada di benak kita apabila kita mendengar kata istana? Tentulah kata itu menunjukkan sebuah tempat yang sangat megah dan mewah, serta tempat yang luar biasa. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang Istana Salomo, di mana ia membangun istananya dengan berbagai macam bahan yang istimewa dan luar biasa, dan tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Dan Salomo menjadikan itu sebagai istana untuk dirinya serta menjadi rumah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, maka setiap mata yang memandang akan rumah Salomo itu pasti terkagum-kagum dan takjub atas apa yang dilihatnya, karena ia menjadi suatu tempat yang sangat megah dan luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita saat ini kita sering mendengar istilah yang mengatakan bahwa rumahku istanaku. Tentu hal ini karena kita menginginkan bahwa rumah senantiasa menjadi tempat tinggal kita yang terasa nyaman, atau tempat tinggal ternyaman dan termegah bagi kita, tempat kita beristirahat dari lelah atas aktivitas yang kita jalani, tempat kita berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi dan kita kasihi. Rumah pun menjadi tempat kita bebas mengekspresikan hidup kita, serta rumah menjadi tujuan terakhir dari kemanapun perjalanan yang kita lalui atas perjuangan kehidupan. Karena itu tidaklah salah kalau kita menyebut bahwa rumah kita adalah istana bagi kita. Tetapi, di sini saudaraku yang terkasih, ada tetapinya. Agar istilah rumahku, istanaku itu tidak hanya menjadi sebuah slogan semata, maka ada sebuah syarat yang harus hadir dan dimiliki di dalamnya. Syarat itu tentu sebagai orang yang hidup dalam kasih Kristus, kita yakini bahwa rumah di mana menjadi tempat tinggal dan hidup kita itu harus ada kasih yang daripada Kristus yang hadir di dalamnya. Kenapa? Tanpa kasih, rumah tidak akan menjadi istana. Tanpa kasih, rumah tidak akan menjadi tempat beristirahat yang nyaman. Tanpa kasih, rumah tidak akan menjadi tempat berkumpul.
Tanpa kasih, rumah tidak akan menjadi tempat bagi kita bebas untuk mengekspresikan diri. Tanpa kasih, rumah mungkin tidak menjadi tujuan untuk kita pulang. Oleh karena itu, dalam merefleksikan atas kehidupan yang kita lalui agar rumah yang menjadi impian kita itu adalah sungguh-sungguh menjadi istana kita. Saya mengajak kita merenungkan, merefleksikan bersama sebuah nyanyian dalam Kidung Jemaat, yaitu pada nomor 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga, di mana syair nyanyian tersebut menyatakan, hanya bila Yesus berada dan berkuasa di tengah keluarga, dalam hal ini rumah kita, maka pasti kita bahagia. Nah, oleh karena itu di sini ia menyatakan kepastian. Pasti kita bahagia, bukan sebuah harapan, bukan sebuah angan-angan, tapi sebuah kepastian yang ada dan jelas tertanam di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apabila semua mata memandang kagum dan takjub atas kemegahan rumah Salomo, mari kita buat dan ciptakan semua mata pun kagum dan takjub memandang rumah kita. Ya, bukan karena rumah kita mungkin sebagus semewah rumah Salomo pun kalau bisa kita capai dalam kasih Tuhan, puji Tuhan. Namun kekaguman dan ketakjuban tersebut yang utamanya adalah karena di rumah kita ada kebahagiaan yang senantiasa terpancar dalam kehidupan. Sebab Yesus berada di tengah keluarga atau di tengah rumah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syukur atas firman Tuhan ini, dan secara khusus kita akan berdoa untuk Pos PI Trans Japiren. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami senantiasa Engkau kuatkan dalam kehidupan dengan segala firman-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami, menjadi sebuah perenungan kehidupan bagi kami untuk mengerti akan segala maksud dan keinginan-Mu yang sepatutnya dan selayaknya dapat kami nyatakan atas kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang boleh kami renungkan, kami boleh memandang takjub dan kagum atas istana Salomo yang dibangunnya. Pun demikian, kami pula mau membuat kekaguman dan ketakjuban ketika orang memandang keberadaan kami, memandang rumah kami. Bukan kami karena dapat menciptakan, membuat segala sesuatu yang hebat sebagaimana Salomo, tapi yang utamanya di dalamnya kami memperlihatkan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kristus ada diam di rumah kami. Kebahagiaan terpancar dalam kehidupan yang penuh kasih senantiasa. Dan dengan itu boleh menjadi kekaguman bagi setiap orang yang boleh menyaksikan bagaimana kasih Kristus hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu senantiasa menguatkan kami. Firman-Mu senantiasa menghiburkan kami. Firman-Mu senantiasa meneguhkan iman kami. Pada saat ini kami pula mau berdoa bagi saudara terkasih kami, jemaat-Mu yang ada di Pos PI Trans Japiren. Dalam kehidupan mereka kami percaya berkat dari-Mu Tuhan akan senantiasa memelihara. Pertolongan yang daripada Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi mereka. Dalam kehidupan pelayanan, kami yakin mereka terus bertumbuh di dalam iman. Biarlah senantiasa kami bergandengan tangan untuk senantiasa menumbuhkan, meningkatkan pelayanan bersama di Pos PI Trans Japiren. Berkati saudara-saudara kami MPH Jemaat GKI Japiren yang boleh melakukan pelayanan secara khusus kepada mereka.
sehingga seluruh pelayanan berjalan dengan baik, kebangunan iman, keyakinan hidup dalam kasih Kristus terus bertumbuh, kekuatan hidup dalam Kristus terus terpancar, sehingga dalam setiap keberadaan dan kehidupan saudara-saudara terkasih kami, jemaat di pos pelayanan Trans Jabiren terus menyatakan bagaimana Kristus terus hadir di tengah-tengah mereka, menjadi sebuah kekaguman dan ketakjuban dalam kehidupan bersama, terlebih berjemaat, yang boleh menyaksikan dan menampilkan pada setiap orang yang belum menyaksikan kesaksian iman mereka. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Inilah doa permohonan yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, yang kami yakin percaya terus berada dalam kehidupan kami, dan kami pun ada dalam kasih-Nya. Amin.